Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Chandra Leyani dengan NIM K002472 dari kelompok B7 akan menjelaskan tentang anatomi traktus digestivus inferior. Yang pertama-tama kita sering mendapatkan sebuah skenario, yaitu Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar dalam obrolan ringan di kampus. Andre mengeluh kepada Anda sebagai teman yang baik. Jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Oke, yang pertama jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Yang kedua jelaskan struktur bangunan di kolom. Yang ketiga jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Yang pertama adalah perbedaan jejunum dan ileum. Ya, untuk bagian jejunum itu adalah ini, ya. Terus ileum itu adalah ini. Sedikit kusum. Nah, ini ileum dan jejunum. Oke. Perbedaan pertama itu ada pada letak, yaitu letak jejunum itu ada di regio umbilicalis, sedangkan ileum itu ada di kanan bawah cavum abdomen. Terus vaskularisasinya gimana? Vaskularisasinya di jejunum itu banyak, sedangkan di ileum itu sedikit. Terus ada lemak mesentri pada jejunum itu lebih sedikit ketimbang di ileum. Sedangkan vasca rectanya gimana? Vasca rectanya jejunum itu lebih panjang ketimbang ileum yang pendek. Terus warnanya, warna jejunum itu lebih merah gelap ketimbang ileum yang warnanya pink atau merah muda. Terus black groupier-nya gimana? Black groupier di jejunum itu sedikit, sedangkan di ileum itu banyak. Selanjutnya ada bangunan-bangunan yang ada di kolom ascending colon. Yang itu ascending colon. Ascending colon ini dari cecum sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dexter. Terus dia nanti dipisahkan dari dinding abdomen itu oleh omentum majus. Di sini di ascending colon ini vaskularisasinya itu pertama arterinya itu ada arteri ileocolica et acolica dextra. Terus venanya itu bermuara ke vena mesenterica superior. Inervasinya simpatisnya itu di nervus planius minor, sedangkan parasimpatisnya di nervus 10. Terus selanjutnya ada ini jelas sigmoid colon warna oranye. Ini ya. Sigmoid colon ini dia biasanya itu sama ini fungsinya membantu rektum, jadi kayak nyimpen feses gitu. Makanya dia melanjutkan dirinya kan ini ke rektum kan, di dekat dengan rektum. Dia penggantungnya itu mesokolon sigmoideu. Terus vaskularis terus dia itu lagi ya, selain fungsinya buat nyimpan feses, itu bantu rektum. Terus selanjutnya ada ini yang warna hijau, descending colon. Itu dari sini ke sini. Descending colon ini dia terletak di kuadran kiri atas dan bawah. Berjalan ke bawah dari flexura coli sinistra sampai ke pinggir pelvis. Di arterinya itu sama sih kayak ascending colon. Dia arterinya itu arteri colica sinistra et sigmoiden
Terus ada venanya itu mengikuti perjalanan arteri. Dia bermulanya di masterica inferior. Inervasinya itu saraf nervus planktolumbalis dan nervus planici pelvici. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada ini transverse colon ya. Dari sini sampai sini namanya transverse colon. Nah, transverse colon ini dia berjalan menyilang abdomen melalui flexura coli dextra sampai ke flexura coli sinistra. Jadi ini sampai sini. Dia inervasinya itu arteria 2 per. Nah, ini arteri 2 per 3. Arteri 2 per 3. 2 per 3 proximal arteri collica media cabang arteri mesenterica superior. Lalu sepertiga distalnya itu arteri collica sinistra cabang arteri mesenterica superior. Terus venanya itu dia bermurani di vena mesenterica superior dan vena mesenterica inferior. Terus inervasinya dia 2 per 3 proximalnya di nervus minor dan sepertiga distal itu di nervus planktolumbalis. Itu simpatisnya. Nah, sedangkan parasimpatisnya itu 2 per 3 proximal itu di nervus 10 dan sepertiga distal itu di nervus planici pelvici. Selanjutnya itu ada struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Jadi tadi kan feses itu juga dibantu sama kolon sigmoid yang dia itu perannya itu mengangkut dan menyimpan feses sebelum masuk rektum. Ini ya kolon sigmoid nih. Merahin aja. Kolon sigmoid. Nah, ini tuh rektum kan. Nah, di rektum itu di rektum dia itu fungsinya kan buat penyimpanan sementara feses. Terus bagian penting yang ada di rektum, di bagian penting yang ada di rektum itu ada dua, yaitu flexura sacralis dan flexura perinatalis. Itu kelengkungan pada rektum yang pertama flexura sacralis itu di bagian atas rektum di sekitar sini kan. Nah, ini fungsinya untuk membantu menahan feses dalam posisi yang aman di rektum sebelum dikeluarkan. Terus dia berperan dalam kontinensia dengan menjaga posisi feses saat tidak ada kebutuhan untuk deteksi. Terus yang flexura perennialis itu dia dibawa bagian distal karena rektum mendekati antara kanal anus dengan rektum. Ya, ini berperan penting saat puborektalis berrelaksasi dan berkonstruksi. Dia membantu menahan feses dan relaksasi atau puborektalisnya berrelaksasi, dia memungkinkan untuk feses dikeluarkan. Oke, selanjutnya ada kanalis anal. Dia fungsinya untuk kontinensia dan pengeluaran feses juga. Dia juga untuk pelindungan dan mas. Dia ada beberapa bagian penting kayak sphincter ani interna dan sphincter ani eksterna. Nah, sphincter ani interna itu terletak di dalam kanalis sumen. Nah, ini kan kanalis. Dia terdiri dari otot yang bekerja secara tidak sadar. Ini menjaga kanalis tertutup saat tidak ada deteksi
Terus sphincter ani eksternnya itu terletak di luar, terdiri dari otot rangka yang bekerja secara sadar. Jadi ini buat kontrol penuh kita untuk menahan atau mengeluarkan feses dengan sengaja. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.